Hai, ketemu lagi di Karsa, kawan berbagi cipta dan rasa edisi ke-11. Jadi pada edisi kali ini kita bakal ngobrol dengan seorang peneliti, juga seorang penulis. Dia sudah terlibat dengan beberapa proyek atau kegiatan seni, utamanya di teater dan sastra. Dia setia mendampingi beberapa komunitas atau individu dalam mengerjakan karya-karya teater atau penulisan. Ya sebagai kurator, ya sebagai dramaturg, supervisor, teman ngobrol, atau ya apapun itu sebutannya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol bareng Pak Ikun Sri Kunchoro. Ini selamat pagi. Ini aku bisa panggil Lecong aja ya? Kan Terserah biasa lah. dipanggil Lecong. Iya, ini kita ngobrol santai aja sambil ngopi-ngopi. Ini Lecong ini kan sudah lama ya berkiprah di dunia seni gitu. Nah, gimana sih seorang Lecong itu memandang seni itu sendiri? Seni itu apa sih? Atau gimana, apa perbedaan seni dengan kejadian-kejadian lain dalam ya kehidupan gitu? Saya bertumbuh ya dalam bertemu dengan kesenian itu. Tadinya saya bertemu dengan masyarakat awam, masyarakat umum, dan saya sendiri juga bagian dari masyarakat umum itu. Menandai seni itu sebagai sesuatu hal yang hampir praktis. Segala pertunjukan yang berada di atas panggung, terus kemudian karya-karya seni seperti lukisan, gitu, tari juga di atas panggung, musik di atas panggung, itu. Jadi ada sesuatu hal yang secara tradisional menempatkan seni sebagai sesuatu hal yang ditonton, dilihat, dinikmati gitu. Iya. Itu. Tetapi kemudian hampir itu berjalan cukup lama pemahaman seperti itu. Jadi ada perbedaan bahwa seni dan bukan seni gitu. Iya. Itu cukup lama. Kemudian pelan-pelan kemudian mulai terjadi pergeseran pemahaman, perubahan pemahaman, atau barangkali juga penajaman pemahaman, sampai pada kemudian berada di situasi seni itu sebuah media, sebuah medium, sebuah media lebih tepatnya ya, bukan medium itu sesuatu hal yang bisa ditumpangi gitu. Iya. Itu di bagian ini kemudian pelan-pelan kita juga saya kemudian juga menyadari bahwa seni itu sesuatu hal yang hampir terjadi di setiap hari dalam praktek hidup manusia. Sudah melebur di kehidupan sehari-hari gitu? Sudah melebur di kehidupan sehari-hari. Contohnya gini, ada fashion show, ada fashion show. Iya. Itu dianggap sebagai sebuah praktek seni. Busana sebagai sebuah praktek seni. Terus kemudian tiba-tiba kita pagi-pagi bangun pagi, entah itu seragam sekolah atau enggak, kita ternyata harus bercermin, memasak diri. Bener-bener. Kita gaya enggak sih gitu. Kita gaya enggak sih gitu. Kayak fashion show juga ya. Iya, pada akhirnya oke. Oh, berarti sebenarnya seni itu tidak harus selalu yang ada di panggung, betul. tidak ada suatu hal yang kemudian semacam di figura dipamerkan gitu. Iya. Enggak. Seni itu bisa kita temukan sehari-hari, bahkan sangat berhimpit dengan praktek hidup kita sehari-hari. Iya. Jadi seni itu sebagai kemudian ya udah media mengekspresikan diri, karena media mengekspresikan diri, medianya menjadi bermacam-macam. Ada lagu, ada bunyi, ada tulisan, ada perilaku, ada tindakan, gestur tubuh itu. Kemudian ya udah, ya ternyata seni itu hidup berhimpit dengan kehidupan. Tetapi pemahaman seperti ini juga berbarengan dengan situasi yang saya sebutkan tadi, konvensional dan tradisional. Bahkan kemudian ketika kita ngomongin kebudayaan, kita cenderung melihat bahwa apa yang dianggap kebudayaan itu ya seni itu. Seni, ekspresi kesenian, ekspresi rasa, seperti itu. Itu yang kemudian terjadi, dan kemudian ini mungkin mulai ditawar, disikapi baru itu setelah memasuki era 90-an. Jadi ketika seni dan kebudayaan dianggap sebagai sebuah praktek hidup sehari-hari, itu berhimpit dengan
munculnya kesadaran baru yang kalau di paradigma akademik akan disebut postmodernisme. Oke. Nah, jadi kalau dulu kebudayaan itu seakan-akan hanya kesenian itu enggak. Sekarang kebudayaan itu sistem manusia dalam bertahan untuk bertahan hidup, sistem survival manusia. Jadi kebudayaan itu sebenarnya ini ya, seni itu juga udah menjadi sistem survival kehidupan juga. Iya, karena kan kita juga nggak mau kan, lu kamu kampungan deh. Iya. Karena cara bermain berpakaian kita yang berbeda, tetapi kemarin itu kan orang yang berani berbuat semaunya itu kan selalu cenderung seniman, rambutnya gondrong, celananya kempang-kamping, fashionnya sangat mengaco situasi tata sosial, cara berpakaiannya berbeda. Nah, sebenarnya kan dia sedang mengekspresikan dirinya melalui pilihan-pilihan dia berpakaian. Nah, itu dulu juga terjadi kelucuan gitu ya. Yang saya maksud kelucuan itu misalnya teman-teman mahasiswa sastra, terutama mahasiswa sastra, itu waktu itu naik bus kota itu kalau enggak 75-50 rupiah. Oh, itu udah lama banget ya? Lama banget, saya awal-awal kuliah gitu. Nah, ketika seseorang naik bis kota pakai sandal jepit, pakai celana robek, dan dia membayar 50 rupiah pada kernet, dia hanya boleh membayar segitu kalau dia turun di kalau sekarang tepatnya di halte, bukan halte, di belakang masjid kampus itu. Tapi dulu masjid kampus belum ada. Nah, di pojokan itu sampai kemudian di filsafat itu dia boleh membayar 50 rupiah. Karena mesti anak sastra dari sastra. Anak sastra. Identik ya? Identik. Celana robek, kaos oblong, sandal jepit itu harus turun, kalau mengaku mahasiswa harus turun di situ. Kalau enggak kenaiknya minta 150. Oh gitu. Iya. Dan itu bisa terjadi perdebatan panjang. Itu hanya gara-gara penampilan pakaian ketika kuliah. Karena yang diizinkan atau enggak ditegur ketika kuliah masuk dengan sandal jepit, pakai celana robek, pakai kaos, itu hanya anak sastra itu anak sastra sama anak isi gampingan waktu itu. Isi masih di gampingan, isi seni rupa masih di gampingan. Nah itu. Gitu. Nah itu jadi ada perubahan cara memahami apa itu kebudayaan, apa itu seni. Nah, seni sendiri saya agak sulit mencari sumber-sumber istilah ini sebenarnya dari mana sih? Iya. Kenapa seni menjadi seperti dipahami sebagai praktek di atas panggung, objek-objek estetik gitu. Benar. Sementara kita juga punya air seni gitu loh. Nah, meskipun sekarang jarang ya. Air seni kan kalau dulu saya SD kecil itu kan air seni itu menyebut untuk kencing gitu. Nah, ada yang bilang, tapi saya nggak tahu apakah itu bisa dirujuk di kamus gitu. Seni itu kecil gitu loh, kecil mungil gitu, kecil mengun. Nah, kalau di Jawa orang menyebutnya rawit, kelompok rawit. Kecil tapi apa kecil, pedas gitu kan ya. Yang seperti itu. Nah, itu yang kemudian terjadi perubahan cara memahami berkait dengan pemahaman atau paradigma cara melihat kesenian yang romantis dan yang sekarang romantis, modernis, dan kemudian muncul postmodernisme. Oke, jadi lama-lama seni itu nggak lagi terbatas pada di atas panggung atau objek-objek estetik gitu, tapi sudah jadi kayak itu kalau di kehidupan sehari-hari udah kayak apa ya tadi ya, teknik survival itu ya. Iya, teknik survival. Jadi kan dulu kita memahami seni rupa itu lukisan, patung. Iya. Terus kalau kemudian teman-teman kemudian menggantinya dengan mengadopsi, mencampur bahasanya seni visual gitu. Visual art. Sekarang semuanya apa yang tampak. Cara desain interior masuk di Fakultas Kesenian Seni Rupa. Benar. Iya kan? Nah, hal-hal yang seperti itu. Tekstil, kriya tekstil itu seni rupa. Yang kemudian memberikan barangkali adalah yang kriya dan yang bukan kriya gitu. Yang dianggap kerajinan dan yang dianggap bukan kerajinan. Oke, Lek Chong. Jadi tadi kan
Lek Cung melihat bahwa sekarang praktek-praktek misal anak seniman-seniman muda itu kalau pameran itu selalu menghadirkan kurator gitu. Tapi sebenarnya kehadiran kurator itu sendiri apakah sebenarnya memang dibutuhkan atau memang sebagai apa ya? Apakah kurator sendiri memang benar-benar bisa membentuk wacana atau ya kita mengikuti tren aja karena biasanya emang ada kurator ya kita hadirkan gitu. Lek Cung itu gimana? Kadang-kadang saya melihatnya seperti karena itu hanya kebutuhan zaman ya. Jadi pameran itu kan bisa tumbuh dari 2 arah atau dari 3 arah. Dari manajemen galeri atau manajemen ruang-ruangnya, bisa tumbuh dari si senimannya yang pengen pameran, bisa tumbuh dari kuratornya karena dia punya gagasan, punya wacana untuk diapungkan, untuk dibawa ke publik, dan dia butuh seniman pewujudnya kan. Nah, tetapi praktek kerja kuratorial ini kan sebenarnya selalu kolaboratif antara si seniman, kuratornya dengan galerinya. Apakah dia, nah kadang-kadang kita lupa bahwa kemudian situasi-situasi yang sifatnya penekanan wacana ini diabaikan karena pemahaman kita terhadap praktek keseniannya terinput berdasarkan pengalaman-pengalaman melihat bahwa kalau pameran, kalau ada pameran selalu ada kurator, selalu ada gini, selalu ada gini. Nah, ini kadang-kadang kita mengikuti aja. Nah, itu biasanya terjadi ketika orang-orang sedang dalam pengertian belajar. Ketika belajar itu kan kita meniru. Nah, tapi ketika kita sudah tidak lagi berada dalam situasi belajar dalam tanda kutip ya, ya kita harus melakukan perubahan-perubahan, menawarkan gagasan-gagasan baru, menawarkan inovasi itu. Nah, di bagian ini sebenarnya seni itu punya kewajiban untuk mendobrak masa lalu yang sudah beku, yang sudah menindas. Seni itu punya tanggung jawab itu. Bukan ya, tidak relevan karena prakteknya kemudian ada yang tertindas, ada yang menindas kan. Nah, ini yang harus biasanya seniman bekerja di dalam situasi itu, mencoba menawarkan alternatif pilihan-pilihan untuk menghidupkan lagi situasi yang sudah beku. Konvensi-konvensi itu kan ketika itu dikatakan konvensi itu selalu sudah beku. Nah, itu butuh inovasi, butuh gebrakan. Nah, seperti itu. Saya pikir ini dari hutan rimba ya, tempat ini dari hutan rimba, tiba-tiba ada muncul bangunan, ada tempat ngopi, ada tempat nongkrong, ada tempat bertemu, ada tempat ngobrol. Nah, ada perubahan kan. Nah, ini menjadi praktek seni dari dalam pengertian mengubah keruangan kan. Dari ruang yang tadinya hutan gitu, tiba-tiba menjadi satu arena bertemu. Nah, ini kan yang diubah apanya? Ruangnya, kemudian situasi mental orang-orang. Nah, ini yang kemudian seni menjadi satu hal yang sepertinya seperti kebudayaan itu memencar ke berbagai arah seakan-akan tanpa bisa dikontrol. Tapi pada prakteknya memang sudah banyak seniman yang melakukan gebrakan itu. Iya, dengan berbagai kehendaknya ya, berbagai kehendaknya itu kebutuhannya apa? Hasrat itu sebenarnya gimana? Hasrat, oke, ini menghidupkan ruang, menghidupkan semangat belajar, menghidupkan modal yang sudah dia punyai, baik itu finansial maupun modal kultural seperti itu. Nah, jadi hal yang kemudian sangat penting juga untuk kita kenali bahwa ada tawaran baru, ada inovasi. Nah, ini juga sebenarnya bekerja di disiplin ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kalau tidak menghasilkan yang baru, berarti ilmu pengetahuan itu berhenti. Sudah beku. Ya, udah semuanya harus. Nah, itu kan terjadi di SD, SMP, SMA kan. Semua sudah selesai, kita tinggal hanya menerima, kemudian mengulangnya. Nah, seni dan ilmu pengetahuan kemudian sampai pada posisi hampir tidak bisa dipisahkan. Jadi ilmu pengetahuan itu juga seni itu ya ilmu pengetahuan. Dan dalam seni sendiri berarti kita butuh biasanya terjadi gebrakan dan inovasi kan? Iya. Ya, untuk mendobrak sesuatu yang memang sudah tidak relevan, yang sudah beku. Iya. Walaupun pada prakteknya yang seniman-seniman yang melakukan gebrakan itu juga tergantung kembali lagi ke kebutuhan mereka. Hal-hal seperti itu yang kemudian sering terjadi ketika misalnya saya duluan kemana bertemu dengan seniman gitu, mereka masih punya naluri bahwa mereka
mempraktekkan apa yang sudah dipraktekkan oleh masa lalu. Jadi tidak mencoba melihat situasi, menganalisa dan kemudian menawarkan gagasan. Nah, hal yang paling menarik pengalaman kemarin ya, ketika saya ke satu festival di Danau Toba. Nah, itu kan seniman-seniman dari berbagai festival komunitas gitu ngumpul. Nah, kemudian kita ketemu ngobrol. Nah, ada praktek kerja bersama di situ mengenai penataan artistik keruangan. Nah, ketika itu mereka karena terbiasa bekerja dengan jerami, dengan bambu, nah mereka mencoba ingin menggunakan itu lagi. Nah, saya dan Ong Hari Wahyu waktu itu kita membiarkannya. Tapi kita kemudian juga tahu bahwa ini tidak organik karena di tempat itu bambunya tidak ada, jeraminya tidak ada, dan harus membawa sejauh sekitar 6 km, 5 km dan beli. Nah, ini kan jadi oke, kita ini masih mempraktekkan apa yang diketahui tapi belum melakukan inovasi terhadap adaptasi terhadap dirinya sendiri. Tidak membaca situasi, kemudian kalau kita mau menggunakan material-material yang ada, ya berarti yang ada di situ, bukan karena kita menggunakan bambu kita bisa. Nah, seperti itu. Nah, kita tahu ahlinya ada enggak, bahannya ada enggak. Nah ini yang kemudian yang perlu ditawar ulang itu perihal mentalitas kita dalam berkarya, kepemilikan atas gagasan kita, bagaimana kita mempraktekannya. Nah, hal yang paling penting kemudian kan ketika berpraktek seni dengan cara seperti itu kan kebebasan kita berekspresi atas situasi, sehingga apa yang dikatakan sebagai dengan materi yang minimalis apa yang ada, nah kemudian itu diolah. Itu jadi ada ready made objek yang sudah siap, kita menggunakan objek yang sudah siap, objek yang nggak terpakai, tapi kemudian tidak semata-mata terus ditaruh gitu aja. Nah, ada kebutuhan untuk melihat ya pengolahan. Karena memang ada seniman-seniman yang mereka masih terpaku pada gagasan lama, seolah-olah memang harus kayak gitu. Ya itu yang di tingkat cara mental, cara berkaryanya itu juga perlu diubah dulu. Iya. Terus ini Dek Jong, jadi kan kadang seni itu katanya kan karena dia sudah tipis, sudah melebur dengan kehidupan sehari-hari. Terus kadang mungkin kita yang di kehidupan sehari-hari ini sedang kita berkegiatan aja, kadang-kadang kayak ya itu tadi kita ngaca pagi hari, bergaya itu udah kayak fashion show. Tapi kadang ada orang bilang bahwa bersikap dalam hidup itu juga kadang ada seninya gitu, kayak seni bersikap dalam hidup gitu. Nah, Lek Cung memandang itu gimana, seni tapi dalam karena sikap? Sebenarnya kan ketika kita bersikap itu ada beberapa hal yang terlibat. Mental kita terlibat, apa yang dari mental itu coba kita diwujudkan, kita aktualisasikan, baru kemudian apa yang mewujud dari gagasan itu seakan-akan itu yang dianggap sebagai seni. Nah, semuanya berangkat dari gagasan ini. Nah, jadi kata seni sendiri kadang-kadang digunakan secara ulang-alik antara kerja mewujudkan sesuatu dan objek yang dihasilkan. Iya. Objek yang dihasilkan juga disebut seni. Cara memproses mewujudkan itu juga disebut seni. Jadi ada yang sifatnya mental, ada yang sifatnya produk. Produk. Iya, oke. Nah, ini juga sebenarnya terjadi di wilayah lain. Misalnya ketika kita menyebut sejarah. Ketika kita menyebut sejarah itu sebenarnya yang dirujuk bisa 3 hal. Tulisan tentang masa lalu. Iya. Terus peristiwa yang sudah terjadi. Peristiwanya itu sendiri. Atau ilmu pengetahuan tentang masa lalu. Iya. Oh iya, benar. Praktek sosial, ilmu sosial, praktek sosial tentang masa lalu. Nah, itu tidak pernah dijernihkan, kemudian yang sejarah itu yang ini yang enggak. Sejarah itu selalu berada di dalam tegangan 3 pemahaman itu. Persis juga seni. Berada di dalam tegangan 2 tegangan itu. Antara cara praktek dalam kerja dan produknya itu sendiri. Oke. Nah, terus nih kan tadi udah disinggung satu bahwa seni itu berfungsi juga jadi teknik survival. Tapi Lek Cung memandang Lek Cung sendiri memandang apa sih
fungsi lain seni dalam ekosistem bermasyarakat gitu, selain untuk ini teknik survival? Sebenarnya untuk mempersuasi ya, mempersuasi dalam artian ketika kita menyampaikannya dengan cara lain, tidak informatif gitu. Sebenarnya kehendaknya kan semuanya ingin mempersuasi untuk kamu menyetujui saya dan kamu kemudian melakukan apa yang saya inginkan. Jadi betul-betul satu praktik media. Oke. Yang gitu. Jadi ya itu ya, media untuk mentransfer apa yang si seniman ini mau sampaikan ke orang itu, gagasan-gagasan yang mau dia sampaikan ya. Oh, oke. Misalnya gimana? Misalnya gini, kamu bertemu dengan tetangga kamu, kemudian ngobrol bareng-bareng, terus kemudian dia seakan kan bertanya, Mbak Nek Niko sebenarnya dia kan hanya ingin meminta kamu menyuruh kamu melakukan apa, tapi dengan cara bertanya. Itu kan seni berdialog. Seni berdialog, seni menyampaikan gagasan. Jadi kalau orang Jawa itu ya sebenarnya hidupnya sudah penuh dengan muslihat ya. Muslihat, lebih tepatnya muslihat. Untuk menyampaikan sesuatu secara tidak langsung. Lebih tepatnya muslihat. Oke. Nah, ini yang kemudian terjadi pemisahan-pemisahan karena kebutuhan-kebutuhan yang sangat khas. Misalnya kebutuhannya persoalan bahasa saja, bahasa dan praktek berbahasa, ya udah itu masuk di fakultas sastra. Nah, orang-orang sosial punya kebutuhannya sendiri, tapi kemudian mereka membikinnya bukan fakultas sastra, tapi fakultas komunikasi. Ya kan, urusannya kan sebenarnya praktek penyampaian. Hanya yang satu kemarin dipisahkan dengan estetika, yang ini informatif gitu. Kalau sekarang saya pikir istilahnya bukan lagi estetika, tapi daya pikat. Bagaimana sebuah objek memiliki daya pikat dan bisa tanpa sadar memprovokasi seseorang untuk daya pikat. Oke, gini Lek Icong. Lek Icong ini kan juga pernah terlibat menjadi seorang kurator juga nih. Sudah banyak menemani seniman-seniman muda, generasi muda buat berkarya dalam proses mereka berkarya gitu. Kan biasanya nih anak-anak muda ini punya gagasannya sendiri, punya cara pandang mereka sendiri terhadap sesuatu gitu. Nah, bagaimana Lek Icong ini memperkaya atau memandang arus perkembangan wacana seni budaya yang berkembang sampai saat ini biar bisa keep up sama anak-anak muda itu? Gimana Lek Icong? Kalau untuk bisa apa? Keep up gitu. Sebenarnya nggak bisa total seperti itu ya. Usia saya kadang-kadang menghalangi untuk totalitas gaul gitu, nggak bisa itu. Cuman sebenarnya yang ketika saya bertemu ada punya komunitas kecil gitu, jadi yang dikehendaki adalah keberanian personal untuk menyatakan sesuatu melalui praktek seni itu. Sebenarnya itu keberanian, kebebasan dengan untuk kebebasan. Tapi kebebasan tidak dalam pengertian terus kebebasan yang apa ya? Bukan yang menindas orang lain, bukan, justru kebebasan yang membebaskan orang lain. Jadi ada dua pemahaman mengenai kebebasan itu. Yang satu kebebasan yang untuk tidak menindas orang lain sehingga saya bebas. Yang satu kebebasan yang karena saya bebas maka saya menindas, bukan yang itu. Nah, ketika itu di tahun 97-an ya, reformasi gitu. Bersamaan dengan itu sebenarnya kan anak-anak muda yang bergelut dengan seni itu kan selalu ada dua pilihan: menyetujui para leluhur atau kita menerobos ke hal-hal yang baru. Sebenarnya juga nggak baru banget, cuman seakan kan baru karena ternyata kita tidak punya referensi tentang hal itu yang itu juga pernah ada. Nah, sebenarnya itu di bagian itu. Nah, saya berada di lingkaran yang mencoba mencari-cari sehingga dalam banyak hal saya sering tidak dekat dengan beberapa seniman yang lebih tua, dekat dalam artian bisa ngobrol ya,
Karena kalau ketemu seniman yang tua itu kan kadang-kadang kita risih, kita hanya disuruh mendengar. Ya kayak seperti saya dan Nganda gitu kan. Kowe mau takon ngrungokke ngono itu. Nah, sebenarnya ada kejenuhan itu. Nah, itu kemudian kita mencoba melakukan itu. Nah, sebenarnya saya berada di dalam satu era di mana kita di zaman itu 97-an itu getol-getolnya memasukkan istilah kurator. Ya, pertama itu baru digunakan di teman-teman seni rupa. Tapi kemudian saya dan saya Agung Kurniawan, Leni itu kan terlibat di Kedai Kebun Forum. Dan udah Kedai Kebun Forum, satu forum kecil gitu, ada ruang agak terbuka dikit. Oke, kemudian kita bikin program yuk. Siapa yang ngurusin ini. Nah, kemudian orang-orang yang mengkoordinir itu mengukuhkan diri menyebutnya dengan kurator gitu. Jadi waktu itu Kedai Kebun itu ada tiga kurator, 4 kurator. Agung Kurniawan untuk kurator seni rupa, terus Besar Widodo itu untuk kurator tari, Adi Wartono itu untuk kurator musik, terus kemudian saya untuk kurator sastra dan teater waktu itu. Nah, ya kita ngobrolnya goblok-goblokan aja waktu itu, pokoknya mengerjakan itu. Kita kerjakan, kita pilih, kita ajak bikin sesuatu. Sebenarnya bukan kita ajak ya, kita provokasi, kalau perlu kita tipu, jadi kita ajak untuk bisa tipu muslihat, untuk bisa terlibat, biasanya gitu. Nah, itu awal-awal Jogja mulai mencoba memperkenalkan kerja kuratorial. Kalau di seni rupa waktu itu sudah ada Wahyudin, Kosendarto, Sujud Darsanto, Mika Susanto gitu. Nah, sebenarnya seniman sebelumnya itu lebih keren lagi sebenarnya. Gimana? Karena pameran tunggal gitu ya. Itu mereka memilih karya sendiri, menatanya sendiri, semuanya dilakukan sendiri. Memanagenya sendiri. Nah, itu sebenarnya praktek kuratorialnya waktu itu berhimpit antara si seniman dan praktek kerja seninya dan praktek kerja kuratorialnya. Tapi mereka mendesain itu semua, sehingga kemudian kalau zaman dulu itu senimannya agak-agak terlihat heroik gitu ya, karena mereka seakan-akan multidisipliner karena situasinya memang belum terbentuk. Kalau sekarang kan jadi yang terjadi kebalikannya, seniman nggak berani pameran tanpa ada kurator. Enggak, senimannya itu lebih ampuh daripada kuratornya. Ya? Iya. Kuratornya itu sekarang gaya-gaya aja, sok pinter gitu, bikin tulisan, suruh gambar ya. Iya, sebenarnya senimannya tuh udah ampuh ya. Sudah ampuh. Tanpa kurator sebenarnya udah bisa. Iya, zaman dulu itu mereka mampu kok. Tapi kalau sekarang karena lebih karena yang dikenali, Anda lahir tahu-tahu lihat pameran sudah ada kurator, jadi seakan-akan itu hal yang nggak boleh ditolak. Ya enggak. Sebenarnya enggak juga ya, bisa juga ya kalian jalan sendiri. Nah, kebebasan itu loh, keberanian untuk bebas itu kan sebenarnya yang perlu ini lagi. Oke, thank you Le Icung, thank you banget. Jadi ini kalau aku bisa narik garis, jadi kalau menurut Le Icung tadi dari awal ya, seni itu sekarang tidak lagi terbatas pada yang ada di atas panggung, nggak lagi terbatas dengan objek-objek estetik kayak lukisan, kayak gitu-gitu. Tapi seni itu sudah melebur dengan kehidupan sehari-hari, sudah tipis sekali, karena seni itu bahkan dalam kehidupan itu bisa jadi teknik survival gitu loh. Dan seni itu berfungsi sebagai media untuk menyampaikan gagasan dari si seniman ini untuk masyarakat itu ya Le Icung ya. Oke Le Icung, thank you banget ngobrolnya hari ini, sangat bermanfaat. Sehat terus buat Le Icung, dan buat teman-teman tonton terus Karsa. Sampai ketemu di Karsa edisi selanjutnya. Dah.